يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارجعي. Di Thoibah ada jejak-jejak abadi dan tempat milik Sang Rasul yang gemilang. Kini lenyap dan lusuh sudah. Tanda-tanda dari negeri haram tiada kan lenyap sirna. Di sana ada mimbar tempat sang pemberi petunjuk berada. Ada jejak-jejak nan jelas dan bekas rambu-rambu abadi. Rumah miliknya dengan musola dan masjid. Ada kamar-kamar yang di tengah-tengahnya cahaya dari Allah turun, yang menjadi suluh dan penerang. Takkan hilang di telan zaman tanda-tanda tersebut. Walau pernah dapat musibah, namun dia ada kembali. Di sana aku tahu jejak-jejak, nasihat, dan kuburan Sang Rasul. Jenazahnya dimasukkan ke dalam bumi oleh pembawa jenazah. Tiada henti aku menangisi Sang Rasul, dan semua mata ikut pula menangis terseduh. Mereka semua mengingatkanku pada nikmat-nikmat Sang Rasul. Maka tiada orang yang peduli akan diriku, karena diriku demikian lusuh. Hatiku diguncang gundah gulana karena perginya Ahmad. Tiada henti menghitung-hitung nikmat-nikmat Sang Rasul. Walau tidak 1/10 pun aku mampu menjalani jejaknya, namun hatiku dilanda duka mendalam. Lama ku berdiri bersimbahkan air mata di atas gundukan kuburan merah di mana Ahmad terbaring abadi di sana. Engkau diberkahi, wahai kubur Sang Rasul. Diberkahi pula negeri yang mendekap erat pemberi petunjuk yang benar. Semoga diberkahi liang kuburmu yang mengandung kebaikan. Di atasnya ada bangunan dari batu lebar berlapis. Tangan-tangan yang lunglai menaburkan tanah ke atas bangunan itu. Sementara keberuntungan telah meresap masuk ke tanahmu. Mereka menguburkan kesopanan, ilmu, dan kasih sayang di suatu malam. Menutup atasnya dengan tanah tanpa sandaran bantal. Mereka pulang bersama duka melilit karena Nabi tak lagi bersama mereka. Lemah lunglailah tulang punggung dan lengan mereka. Menangisi seorang manusia yang ditangisi langit di hari itu juga. Bumi dan manusia pasti lebih berduka durja. Adakah duka kematian di suatu hari yang setara duka di hari Muhammad wafat? Wahyu terputus dari mereka karena Sang Rasul wafat.
Dia bersinar hingga dataran rendah Al-Bur dan dataran tinggi Najd. Dia tunjukkan kepada Ar-Rahman siapa saja yang ikut, selamatkan manusia dari bahaya kehinaan dan memberi petunjuk. Dialah imam yang menunjukkan manusia pada kebenaran dengan semangat tiada tara, mengajar kejujuran. Jika taat padanya, bahagia akan bersama mereka, memaafkan kesalahan dan menerima dengan lapang maaf mereka. Bila mereka berbuat baik, sungguh Allah Maha Dermawan dengan kebaikan. Bila terjadi sesuatu dan mereka tiada sanggup memikul bebannya, kemudahan akan datang darinya untuk meringankan beban kesulitan. Tak kala mereka sedang berada dalam nikmat Allah, Dialah pemandu mereka pada jalan jelas, pasti yang dituju. Sang Nabi begitu sedih apabila mereka menyimpang dari petunjuk. Ingin sekali mereka tetap lurus dan mendapatkan petunjuk. Lemah lembut pada mereka, tidak pupus kasih sayangnya. Dalam kasih sayangnya, mereka meniti jalan yang pasti. Saat mereka menikmati cahayanya nan indah, panah kematian tiba-tiba membidik cahaya mereka. Akhirnya, Sang Mahmud, Sang terpuji kembali ke hambaan Allah. Sementara malaikat menangisi dan memujinya, negeri-negeri haram setakala menjadi sepi senyap karena hilangnya wahyu dari mereka, kecuali Han Lahat yang dia masuki. Dia telah pergi selamanya dan ditangisi balat dan pohon Gharqad. Masjidnya lengang, sunyi setelah sang Rasul pergi. Padahal di sana ada tempat berdiri dan duduknya. Negeri-negeri dan tanah kosong menjadi sepi tanpa penghuni. Wahai mata, tangisilah Rasulullah dengan simpahan air matamu. Jangan sampai aku lihat air matamu terhenti karena berlalunya waktu. Mengapa tiada tangis pada pemilik nikmat pada manusia yang demikian sempurna dan meliputi semua manusia? Dermawanlah engkau dengan linangan air mata padanya, dan sedu-sedanlah untuk seorang yang tidak ada tandingannya sepanjang masa. Tidak ada orang di masa lalu yang mati bagaikan Muhammad. Tidak ada orang yang menyamainya hingga hari kiamat. Dia suci dan menanggung tanggungan demi tanggungan. Banyak pemberiannya tanpa mengharap balas. Selalu memberi dengan harta baru dan harta lama. Saat seseorang kikir dengan harta lamanya, dialah manusia paling terhormat dan dibincangkan di rumah-rumah. Dari keturunan terhormat dan terpandang di kota Mekah Abtah, dia berada di puncak ketinggian nan kokoh, berdiri di atas pilar-pilar yang menjulang nan kokoh kuat, kokoh akar, cabang, dan kayunya yang disirami awan hingga kehidupan berdenyut. Tuhan yang Maha Mulia mendidiknya sejak masa kecilnya hingga dia menjadi sempurna dalam segala tindak tanduknya.
seluruh wasiat kaum muslimin berakhir di telapak tangannya. Tidak ada ilmu yang disembunyikan dan tiada pendapat yang dicemoohkan. Aku katakan dan ucapanku ini tidak dicela pencela manusia, kecuali orang yang berakal rendah dan kehilangan rasa. Tiada henti akan memuji dirinya dengan sebuah harap kekal di surga bersama Al-Mustafa. Untuk menggapainya semua, aku berusaha dengan sungguh-sungguh, penuh keringat